Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di marketing project. Kini kita akan bahas untuk resource management ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita udah bahas tentang budgeting dan sebelumnya tentang scheduling dan segala macamnya. Semua detailnya udah kita bahas. Tinggal satu ini sebenarnya tentang resource management. Seharusnya ini sudah kita bahas sebelum budgeting ya. Cuman sebenarnya bisa aja sebelum budgeting atau setelah budgeting. Apa alasannya? Jadi kalau kita bicara tentang budgeting lagi yang seperti kemarin ada yang budgeting itu memang sudah di-set sama sebuah organisasi atau sebuah entitas bisnis gitu ya. Jadi udah di-set di awal berapa budgetnya. Nah, kemudian dari situ baru kita bisa breakdown ke resource apa aja yang bisa kita optimalkan dengan budget yang sekian gitu ya. Jadi memang starting point-nya bisa bisa dari budgeting dulu atau bisa resource-nya dulu gitu ya. Kalau misalnya bottom up berarti memang dari resource-nya dulu. Jadi kita siapin resource-nya apa aja dulu, kemudian nanti kita dapat nilainya nominalnya berapa. Nah, itu yang kita masukkan nanti dinilai budgeting gitu ya. Cuman memang biasanya secara umum kalau di entitas bisnis kita biasanya emang dikasih predefined budgeting ya. Jadi apa ya yang udah ditentukan sebelumnya gitu sama sama perusahaan atau sama organisasi tertentu. Jadi misalnya, oke untuk produk ini kita kasih budgetnya misalnya 500 juta gitu ya untuk brand activation dan lain sebagainya. Silakan buat proposalnya atau projectnya kayak gimana aja. Silakan dieksplor dari budget yang perkiraan segitu. Bisa kurang lebih mungkin dalam range yang nggak terlalu banyak gitu ya. Mungkin kita bisa up sampai 550 atau 600 juta. Tergantung dari seberapa baik kita bisa buat rencana dari proyek kita sendiri gitu ya. Jadi itu adalah nilai awal sebagai acuan kita untuk nentuin resource dan lain sebagainya ini. Jadi nanti based on the amount of money kita bisa ngeset kira-kira kita bisa misalnya kita ngiklan pakai apa aja gitu ya, misalnya melalui kanal apa aja. Jadi misalnya dari kita pakai kanal di media sosial gitu ya, di media sosial kita mau ngabisin berapa, seberapa lama, cakupannya, seberapa luas, dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai nilai acuannya. Jadi bisa dua-duanya ya. Cuman biasanya ya toh, biasanya yang kita kenali di lapangan adalah kita udah dapat angkanya, angka perkiraannya berapa, jadi budget perkiraannya, kemudian itu juga bisa disebut biasanya indikatif budget ya. Jadi indikatif budget itu budget yang bakal dikasihkan, cuman tergantung dari plan dari kita kayak gimana. Dari budget itu baru kita bisa buat buat resource manajemennya ya. Kita mau resourcing dari mana aja, segala macam talentnya kita butuh yang kayak gimana dan sejenisnya lah, hal-hal yang seperti itu. Itu yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini gitu ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting juga dalam rangkaian project management ya. Jadi nggak boleh ketinggalan juga ya untuk resource ini. Karena kalau kita melihat di di budgeting yang pada pertemuan lalu, resource ini kan juga jadi penentuan ya. Jadi penentuan kita bakal fixnya kita akan pakai pakai dari provider yang mana misalnya, dengan angka berapa, kemudian kelebihannya apa dan segala macam gitu. Nah, ini yang kita pelajarin hari ini ya. Jadi kita biar ngerti gimana caranya, apa aja yang harusnya kita pertimbangkan dalam rangka membuat budgetingnya juga baik nanti akhirnya ya. Kalau resourcingnya kita bagus, untuk budgetingnya juga bagus, nanti impactnya juga kerasa ya, impactnya juga bagus. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk presensi. Kemudian kalau ada pertanyaan langsung ditanyain di ditanyain langsung di grup WhatsApp atau di komen ya, langsung di komen di bawah. Kemudian self study juga jangan lupa. Oke, kita langsung aja ya ke project resource management. Nah, yang dimaksud resource management itu apa sih gitu ya? Jadi resource management itu adalah aktivitas yang sebenarnya terkonsentrasi ya, mengkonsentrasikan pada aktivitas mengalokasikan dan menggunakan resources gitu. Jadi mengalokasikan dan menggunakan resources gitu ya. Jadi nggak sekedar mengalokasikan aja, kita nggak sekedar cuma mikirnya aja kayak nanti bakal pakai resource yang mana aja, tapi juga sampai dengan penggunaannya gitu ya, penggunaannya. Nah, yang dimaksud dengan resource di sini apa aja gitu ya. Jadi resource macam-macam ya, banyak jenisnya.
Kalau di sini sebutin, jadi dia berupa material ya, material atau bahan mentah dan lain sebagainya. Kemudian equipment, peralatan-peralatan, supplies gitu ya. Kemudian talent yang hubungannya dengan SDM berarti dan teknologi gitu ya. Dan masih banyak yang lain juga gitu ya. Jadi sebenarnya resources ini adalah hal-hal yang bisa kita pakai, yang kita bisa manfaatkan untuk membantu kita untuk bisa mengoptimalkan kinerja kita ya. Jadi makanya di sini disebutin allocating and using resources needed for successful completion of the project in an efficient and effective way. Gitu. Jadi gimana caranya kita menggunakan resources yang kita akan cari, yang kita akan beli, akan pakai, dan gimana cara makainya buat nanti agar proyeknya kita itu nanti bisa berjalan dengan efektif dan efisien gitu ya. Jadi bisa jadi dengan hasil yang sama itu kita menggunakan resources yang berbeda gitu ya. Dan tentunya dengan tingkat effectiveness sama efisiensi yang juga berbeda gitu. Jadi mungkin dengan uang 1M kita bisa mendapat engagement yang cukup baik, dan itu sebenarnya sama aja dengan misalnya kita menghabiskan 700 juta, kita dapatkan engagement yang sama baiknya dengan yang 1M tadi. Cuman tentu yang 700 juta di sini bisa kita katakan dia lebih efisien gitu ya. Dengan nilai keefektifan yang sama, effectiveness yang sama, nilai efisiensinya berbeda. Gitu. Oke, kemudian di sini sebutin juga bahwa organisasi itu harus punya data ya tentang resource demands, kemudian resource configurations, dan kemudian supply of resources gitu. Jadi kita tuh harus udah punya bayangan sebenarnya, udah punya data, udah punya catatan. Kira-kira kita pakai resources itu dari mana aja sih, yang mana aja gitu ya. Atau mungkin kita baru sekedar melakukan itu dari survei secara mandiri gitu ya. Kita nyari-nyari research, oh oke, kita bisa ambil di sini, bisa ambil di sini, beli di sini. Kalau misalnya kita pakai jasanya ini berarti kita akan ngeluarin uang sekitar sekian dan seterusnya. Jadi data itu harusnya udah ada di setiap organisasi gitu ya. Jadi makanya kalau di organisasi yang udah besar biasanya ada bagian tertentu yang namanya bagian procurement, bagian pengadaan gitu ya. Mereka yang udah emang bidangnya untuk sourcing ya, sourcing yang non talent ya. Jadi emang untuk sourcing misalnya beli peralatan apa, beli perlengkapan apa, beli mesin-mesin tertentu gitu ya. Itu mereka yang belanja gitu ya, karena mereka yang paling ngerti tentang tadi itu, paling ngerti tentang barang-barang yang ada di pasaran dan gimana caranya ngedapetin barang-barang terbaik dengan harga terbaik juga gitu. Jadi itu ada bagiannya tersendiri kalau di perusahaan yang lumayan besar. Cuman kalau perusahaan volume yang belum besar biasanya memang nggak di nggak disendiriin ya, nggak dibuat unitnya sendiri untuk procurement. Gitu. Jadi saya kira clear ya untuk resource management. Kemudian project resource considerations gitu ya. Jadi apa aja sih yang jadi pertimbangan ketika kita mau melakukan sourcing gitu ya, ketika kita mau nyari resource dari luar gitu ya. Nah ini yang jadi catatan adalah ini kita gabungan ya, jadi gabungan antara physical resources tadi yang kita bahas tadi seperti material, equipment dan lain sebagainya dengan talents ya. Jadi di sini kita nggak sekedar kalau bahas sourcing itu adalah physical resourcing aja. Jadi kita nggak hanya ngomong barang-barang aja kalau kita ngomong resource di sini, tapi juga talent gitu ya. Makanya di pembahasannya akan juga banyak disebutkan tentang talent-talent gitu ya. Yang pertama yang disebutin bahwa salah satu pertimbangan itu adalah diversity ya. Diversity ini adalah keberagaman gitu ya. Jadi keberagaman dalam sebuah tim itu seberapa penting gitu ya. Seberapa penting ada keberagaman itu, atau nggak boleh gitu, atau sebaiknya dari background yang sama persis gitu kan, dari background yang sejenis, kemudian dari misalnya dari kampus sejenis dan lain sebagainya, bisa jadi itu jadi pertimbangan gitu kan ya. Di tiap organisasi, tiap perusahaan pasti punya pertimbangan yang berbeda-beda pula gitu ya. Tapi itu memang bisa dijadiin dasar consideration buat sourcingnya tadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah physical location. Jadi gimana kalau misalnya orang-orang yang bergabung di tim kita itu orang-orang dari
lokasi yang berbeda gitu ya. Ini hubungannya dengan kerja nanti, apakah mereka kerjanya gig gitu ya. Kerja gig itu berarti mereka kerja dari tempat mereka sendiri dengan jam kerja yang kita tentuin fleksibel dan segala macam, ataukah mereka yang kita cari adalah orang-orang yang dekat dari tempat kita karena kita pengen kita kerjanya secara fisik bakal harus ketemu sama mereka gitu ya. Jadi itu juga jadi pertimbangan. Kemudian industry specific resources. Jadi di industri-industri tertentu pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya khusus ya, sifatnya spesifik. Jadi nggak ada di industri lain gitu. Makanya memang dikarenakan adalah setiap project sebenarnya adalah unik ya, setiap project itu unik. Kemudian setiap organization juga unik juga. Maka ya kita ngelihat dari uniqueness dari masing-masing organisasi dan masing-masing project itu gitu ya. Jadi kira-kira apa yang kita butuhin gitu. Jadi nggak serta-merta kita bisa pakai template dari organisasi lain gitu ya. Sourcingnya kita nyontoh mentah-mentah dari tempat lain belum tentu sesuai karena dari segi background dan kultur di dalam perusahaan bisa jadi memang berbeda. Kemudian acquisition of team members gitu ya. Gimana caranya nanti ngedapetin timnya itu kayak gimana. Kemudian management of team saya kira udah clear ya, ya gimana cara manage-nya. Dan life cycle approaches gitu ya. What life cycle approach will be used on the project gitu. Jadi seberapa pendek atau seberapa panjang ini kalau kita ngomong duration ya berhubungan dengan scheduling dulu itu sebenarnya seberapa panjang atau seberapa pendek siklus suatu project gitu kan. Apakah project itu merupakan project tahunan gitu ya, project yang harus dikerjakan dalam jangka waktu let's say 2 tahun gitu kan. Itu akan berbeda pendekatannya dengan kalau kita sourcing untuk something yang jangka pendek, misalnya cuma 2 bulan gitu, 3 bulan gitu ya. Itu sama dengan ketika kita misalnya sourcing untuk talentnya gitu ya, maka akan berbeda juga pendekatan kita gitu kan. Apakah kita akan pakai kontrak untuk tenaga tetap ataukah kita mau freelance aja, mau ngambil tenaga-tenaga freelance dan lain sebagainya, itu juga jadi pertimbangan. Jadi ini memang pertimbangan-pertimbangan yang di sini ini lebih ke talent ya, lebih ke SDM. Nah, kemudian dalam menentukan project resource itu juga dibutuhkan adanya expert judgment ya. Jadi adanya judgment itu apa ya, judgment itu bahasa Indonesia-nya. Jadi kebijakan gini. Jadi adanya kebijakan dari seorang expert yang ada di dalam sebuah organisasi gitu ya. Jadi nggak serta-merta hanya berdasarkan dari beberapa tadi ya, beberapa kriteria, beberapa teori dan lain sebagainya, tapi juga ada judgment dari expertnya karena itu juga penting. Nah, judgment ini ini ya, expertise should be considered from individuals or groups with specialized knowledge or training in the following topics gitu ya. Jadi berdasarkan dari beberapa hal ini, yang pertama adalah negotiating for the best resources within the organization gitu ya. Kemudian yang kedua adalah talent management and personal development. Kemudian preliminary effort level ini semuanya sebenarnya lebih cenderung sekali lagi ke talent gitu ya. Jadi ke talent untuk yang beberapa hal yang pertama ini. Kemudian reporting requirements dan lain sebagainya. Kemudian juga di situ lead times gitu ya. Lead times itu bisa di talent bisa enggak gitu ya. Jadi seberapa waktu yang kita butuhin untuk ngedapetin akuisisi atau melakukan akuisisi yang baru gitu ya. Kalau misalnya ada yang keluar atau misalnya udah nggak dipakai lagi, ya gimana caranya, seberapa lama waktunya kita sourcing barang yang baru ataupun misalnya talent yang baru gitu ya. Jadi kalau di manajemen operasi kalian juga saya yakin udah belajar tentang lead times ya, lead times, kemudian buffer dan segala macam. Nah di sini lead times itu penting karena memang ini bakal berpengaruh terhadap durasi ya, terhadap durasi dari sebuah proyek gitu. Jadi jangan sampai lead times-nya terlalu lebar gitu ya, terlalu lebar apalagi nggak diperhitungkan gitu. Jadi kalau misalnya nggak diperhitungkan, padahal itu resource yang penting, maka pasti bisa dipastiin bahwa timeline kita bakal jatuhnya bakal lebih lama gitu ya, karena nggak akan bisa selesai tepat waktu karena ada yang lead time tadi itu. Jadi ada waktu yang nganggur sebenarnya hanya untuk nungguin barang yang baru datang atau misalnya pegawai yang baru bersiap untuk kerja lagi dan lain sebagainya.
Kemudian yang terakhir adalah identifying risk associated with resource acquisition, retention, and release plans gitu ya. Jadi kita juga harus melihat resiko-resikonya ya, dan siapa yang bisa ngelihat itu ya orang-orang yang biasanya memang punya kalian ya expertise di sini kan. Jadi di atas tadi udah disebutin bahwa memang ini expert judgment gitu ya. Jadi memang gimana orang-orang yang udah expert ini punya judgment terhadap sesuatu yang mungkin memang sudah sering mereka hadepin gitu ya. Jadi hal-hal yang mereka pertimbangkan hal-hal yang ada di bawah ini. Jadi nggak menutup kemungkinan ada hal lain yang memang pasti jadi pertimbangan mereka gitu ya. Dan kemudian kalau kita ngomong tentang caranya untuk bisa memilah-milah atau untuk mendapatkan sebenarnya resource apa aja sebenarnya yang kita butuhin. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa pakai salah satunya adalah dengan cara resource breakdown structure ya, atau RBS. RBS ini kalau kita lihat itu adalah bagian ya di sini ya. Kalau misalnya kita langsung lihat di sebelah kanan di sini adalah bagian yang menunjukkan bahwa di situ kita langsung bagi-bagi ya, langsung dibagi-bagi dari kelompok-kelompok yang paling umum dulu gitu ya. Jadi memang ini hierarkis ya, jadi dari yang paling umum, yang paling atas, sampai yang paling bawah itu yang paling spesifik gitu ya. Nah, di sini ada hierarchical list of team and physical resources. Nah, ini ya disebutin di sini adalah list of team, artinya talent di sini atau HR, and physical resources gitu. Jadi resources lain yang ada bentuknya yang berupa fisik gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, itu project tertentu ya, project tertentu yang paling atas itu dibagi menjadi beberapa kategori yang umum tadi ya. Dari personnel yang pertama, itu artinya talentnya. Yang kedua materialnya, kita butuhnya apa aja. Yang terakhir adalah equipment gitu ya. Jadi butuhnya apa aja di situ equipment. Nah, di sini bisa kita tambahkan lagi seperti yang tadi disebutkan di awal banget, ada poin namanya teknologi misalnya. Kalau kita memang membutuhkan itu, kita buat kategori baru, itu sama sekali nggak masalah gitu ya. Personal, material, equipment, teknologi misalnya. That's fine gitu. Tapi juga cuma dengan ini aja juga bisa jadi juga cukup gitu ya. Jadi tergantung dengan konteksnya. Kita nyesuaiin dengan projectnya, dengan konteksnya kayak gimana. Butuh nggak sama material-material tertentu, sama equipment tertentu, atau sama teknologi tertentu gitu ya. Kemudian dari sini kita bisa lihat dari personel ini ya. Dari personel ini kira-kira dari secara talent kita butuh orang-orang yang kayak gimana aja sih, perannya apa aja, jadi apa aja di sebuah tim gitu misalnya ya, di sebuah proyek kita. Jadi mulai dari role 1, misalnya role 1 ini adalah tim leadernya, role 2-nya ini lebih ke marketing analisnya misalnya, role 3-nya lebih ke operation analyst dan lain sebagainya, misalnya contoh seperti itu ya. Jadi itu dari sisi personalnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi personalnya dulu, di situ juga langsung ada dibagi namanya level 1, level 2 gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya optional ya, bisa kita tambahkan kalau misalnya kita emang membutuhkan yang lebih detail gitu kan. Jadi misalnya tadi kayak misalnya contohnya ada marketing analis gitu ya. Marketing analis di sini ada contohnya kalau misalnya dibagi dua, level 1 sama level 2, mungkin ada senior marketing analis, ada junior marketing analis gitu ya. Atau istilah-istilah lain ya, istilah-istilah lain yang berhubungan dengan job title tertentu gitu ya. Jadi nama atau istilah-istilah pekerjaan tertentu. Jadi itu ya. Jadi kita udah petakan untuk bagian personel itu kira-kira kita butuh apa aja. Yang kedua ada material. Material itu juga sama ya. Materialnya kita kira-kira dalam project ini kita butuh apa aja gitu ya. Material 1, material 2, dan sebagainya gitu ya. Jadi misalnya kita butuh seperti tadi ya, kalau misalnya emang kita salah satu proyeknya adalah kita buat branding dengan campaign yang in-house dan segala macam, maka kita akan butuh peralatan-peralatan tertentu, akan butuh material-material tertentu gitu ya, yang akan kita pakai sebenarnya untuk pengambilan gambar dan lain sebagainya. Misalnya kamera, misalnya background dan tripod dan lain sebagainya. Jadi akan banyak banget yang harus kita siapkan gitu ya. Makanya dengan adanya bantuan RBS ini akan ngebantu kita untuk bisa lebih secara detail mengenali dari tiap-tiap kategori tadi itu kira-kira apa yang kita butuhin gitu ya di situ. Cuman yang jadi kekurangan di sini adalah
akan ada kemungkinan bahwa beberapa resources yang kita butuhin secara detail itu nggak bisa ketangkep di sini gitu ya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa statement saya seperti itu ya? Kenapa ada kemungkinan bahwa akan ada yang miss di sini gitu? Karena kita nggak ngelihatnya nggak dari aktivitasnya secara detail gitu ya. Karenanya kemarin ketika kita bahas tentang budgeting, kita ngomong bahwa budgeting itu didasarkan juga pada scheduling gitu ya. Nah, kalau schedule-nya udah jelas, aktivitas di dalam waktu tertentunya jelas, maka kita lebih bisa sebenarnya secara rinci melihat kira-kira dalam aktivitas tersebut apa aja yang digunakan gitu ya. Jadi apa aja yang dibutuhkan gitu, personalnya apa aja, kira-kira seperti apa gitu ya. Kekurangannya adalah kalau seperti itu memang terlalu detail ya. Jadi terlalu detail dan terlalu ke aktivitas-aktivitas tertentu gitu. Jadi bisa jadi nanti akan membutuhkan waktu untuk summarize ya. Jadi untuk summarize dari semua aktivitas yang kita lakukan, misalnya dari bulan 1 sampai bulan ke-7 misalnya. Itu kita summary semuanya, kira-kira personalnya yang dibutuhin apa aja ya dari semua itu tadi, kira-kira materialnya seperti apa ya. Jadi kita memandangnya lebih ke aktivitas ya, activity based daripada strategi based gitu. Kalau ini kita ngeliatnya lebih dari atas, kalau yang RBS ini kita ngeliatnya dari atas, kalau yang activity tadi kita ngeliatnya dari bawah gitu. Nah kalau saran saya, selama itu bisa dilakukan, itu kita pakai dua-duanya gitu ya. Jadi pendekatannya kita juga dari atas yang secara umum seperti ini, jadi kita punya gambaran kan, seperti misalnya role-nya di situ apa aja gitu. Lalu nanti kita plotting di aktivitas-aktivitas tadi gitu ya. Nah kalau misalnya dari aktivitas tadi kita nggak nemuin dari material yang kita butuhin ya, tinggal kita tambahkan di situ. Di aktivitas yang kita tambahin, otomatis di RBS-nya ini juga nambah nanti di materialnya, nambah lagi cabangnya gitu ya, nambah lagi gitu. Jadi untuk memvalidasi sebenarnya, untuk memvalidasi ini, itu emang kita bisa pakai yang activity based tadi ya. Jadi yang activity based planning tadi ya, yang seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi seperti itu sih ya. Jadi ini lebih umum, cuman sama-sama punya kelebihan dan sama-sama punya kekurangan gitu. Jadi solusi paling baik adalah menggabungkan keduanya gitu ya. Jadi saling menutup kekurangannya. Oke, dan yang berikut ini adalah Resource Assignment Matrix atau REM ya, atau RAM. RAM ini menunjukkan project resources assigned to each work package gitu ya. Jadi kalau di sini ini lebih ke talent ya. Jadi kalau yang ini pendekatannya lebih ke talent, kalau yang sebelumnya tadi, kalau yang ini global ya. Kalau yang RBS tadi global, jadi di sini ada personnel, ada talent, ada physical resources, material, equipment, dan lain sebagainya. Nah kalau di sini lebih memang pendekatannya lebih ke personel ya, lebih ke talent gitu. Jadi aktivitasnya apa aja, ini ya, jadi salah satu contohnya REM itu adalah namanya RACI ya, atau RACI ya, nggak tahu ini dalam bahasa Inggrisnya disebutnya kayak gimana. RACI ini Responsible, Accountable, Consult, and Inform gitu ya. Jadi RACI ini adalah posisi di mana dia, di mana seorang pegawai itu bertanggung jawab gitu ya. Jadi bertanggung jawabnya itu sebatas apa gitu. Jadi kalau misalnya bertanggung jawabnya R berarti responsible, itu berarti dia emang bertanggung jawab penuh yang ada di situ. Yang accountable ya dia di situ bertanggung jawab juga. Cuman nggak se apa ya nggak se strong nggak sekuat yang responsible gitu ya. Begitu juga consult dan inform tadi. Nah, jadi di sini kita lebih membagi-bagi dari sebuah tabel itu kira-kira nama-nama tiap orang di sini. Jadi kan kalau di sini contohnya ada Anne, Ben, Carlos, Dina, and Ed gitu ya. Kemudian untuk activity-nya create charter, collect requirements, dan lain-lain gitu ya. Jadi kita langsung petain di situ. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masing-masing orang yang ada di sini, A, R, I, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini aktivitasnya jelas. Jadi siapa sih di sini yang paling orang bertanggung jawab misalnya dalam project create charter gitu ya. Jadi jelas yang di sini yang paling bertanggung jawab adalah R ini ya, Ben gitu. Kalau yang collect requirement, siapa yang paling bertanggung jawab? Itu adalah Carlos gitu ya. Jadi kita ngerti dari setiap activity ini siapa yang bertanggung jawab di situ, itu kita udah bisa metain gitu ya dari tabel ini gitu ya. Kalau ini bentuknya tulisan kan lebih rumit ya untuk dibaca ya. Kalau di sini kan lebih gampang. Oke, aktivitas ini tuh
yang bertanggung jawab si Carlos misalnya, atau si Ben dan lain sebagainya. Jadi lebih gampang dilihat. Begitu juga bagi para talentnya, mereka juga akan lebih gampang lihat apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka um, tindak lanjuti gitu ya ke depannya dari tabel ini gitu. Jadi ini resource yang berhubungan dengan talent gitu ya, resource assignment matrix gitu. Nah dari sini juga kita bisa melihat bahwa mungkin akan ada nanti untuk di person atau pegawai-pegawai tertentu yang dia nggak dapat peran yang cukup signifikan gitu ya. Nah itu bisa jadi pertanyaan nanti. Dia nggak dapat peran yang signifikan, misalnya dia nggak pernah memegang peran sebagai R gitu ya. Nah, kita bisa tindak lanjuti hal tersebut, temuan hal itu misalnya dengan analisis lebih lanjut ya. Apakah memang si X ini misalnya dia itu emang nggak capable gitu ya, nggak kompeten buat buat ngelit sebuah activity, atau memang dia orang baru atau dia intern dan lain sebagainya, kita nggak ngerti gitu ya. Nah makanya itu nanti bisa kelihatan kalau dari RAM ini ya. Tapi kalau misalnya ini ditulis dalam bentuk teks gitu ya, yang penanggung jawabnya adalah ini, kita akan susah nyari sebenarnya si A, si B, si C ini seberapa kompeten, seberapa dia sering ngelit sebuah project atau sebuah activity dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini yang ngomong-ngomong tentang resources-nya, kita in the end kita yang harus kita lakukan dalam hal resources ini adalah mengestimasi jumlahnya ya, seberapa banyak resource yang kita butuhin gitu ya, baik dari personal tadi ya, baik dari talent maupun dari physical resources gitu ya. Jadi kalau misalnya kita material gitu, kita perlu berapa banyak sih gitu, kita perlu perlu ambil berapa banyak bahan baku gitu ya, atau mungkin equipmentnya itu kita perlu yang seperti apa dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya kita sebelum melakukan proyek itu, sebelum proyek berjalan, berarti kan kita harus mengestimasi ya. Jadi estimasi kira-kira kita butuh berapa dan nanti ke depannya kita bisa dapetin juga nominalnya berapa gitu ya. Yang hubungannya sama budgeting. Nah, di sini estimate activity resource is the process of estimating team resource and the type and quantities of materials gitu ya. Jadi sebutin di sini team resources ya. Team resources itu berarti lebih ke talent, dan type and quantities of materials, equipment and supplies necessary to perform project work gitu. Nah, manfaatnya adalah the key benefit of this process is that it identifies the type, quantity, and characteristic of resources gitu ya. Jadi dengan kita memahami dengan kita melakukan aktivitas mengestimasi ini, kita akan ngerti sebenarnya tipe-tipe apa aja kuantitasnya, kemudian alternatif apa aja yang bisa kita pilih, karakteristik dari setiap pilihan itu seperti apa, dan seperti apa juga yang kita butuhkan, nanti kita bisa nyesuaiin gitu ya. Jadi kita bisa mencari mana source yang paling cocok dengan kebutuhan kita gitu ya. Kalau semuanya sama-sama cocok, beberapa opsi sama-sama cocok, maka kita bisa menandingkan beberapa pilihan tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu gitu ya. Jadi memang misalnya kita butuh yang impact-nya sama, cuman harganya lebih murah gitu ya. Ya harga berarti bisa kita jadikan consideration ya buat milihnya tadi itu. Nah ini ada beberapa sih tools dan tekniknya ya, gimana caranya untuk melakukan estimasi activity resources ini. Jadi yang pertama ada namanya bottom up estimating ya. Udah jelas banget saya kira namanya bottom up. Gitu. Tadi juga udah saya sebut. Bottom up itu berarti dari bawah, dari lini manajerial yang paling bawah sebenarnya, dari misalnya dari staff dan lain sebagainya gitu ya, dari tim tertentu mereka buat draft resources apa aja yang mereka butuhin gitu ya. Mereka butuhin berapa banyak dan lain sebagainya gitu. Jadi memang nih dari bagian level yang paling bawah. Kemudian semakin ke atas, semakin ke atas naik gitu ya. Jadi level yang atasnya nanti ngumpulin data yang dari bawahnya tadi, dikompilasi, kemudian naik lagi ke atasnya, digabung lagi sama yang dari departemen lain dan sebagainya. Jadi seperti itu bottom up estimating gitu ya. Kemudian ada analogous estimating ya, yang kedua ini. Nah, ini sebenarnya mirip istilahnya dengan yang pernah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu ya. Jadi kalau yang di sini memang lebih pertimbangan analogis ya.
Jadi pertimbangan logis artinya ya dulu kita pernah ngerjain proyek ini kayak kayak gimana butuhnya resourcesnya apa aja, ya udah kita pakai yang itu gitu ya, angkanya kita pakai yang itu. Kalau emang proyeknya mirip-mirip gitu ya, scope-nya juga mirip dan lain sebagainya, budgetnya pun juga mirip-mirip, udahlah kita samain aja sama yang kemarin deh ya kalau analogous. Kemudian yang terakhir, yang nomor 3 adalah parametric estimating. Parametrik ini jadi kita sedikit sedikit ngitung memang kalau misalnya kemarin dengan volume sekian, dengan impact misalnya 100, itu kita ngeluarin uang 500 juta gitu ya. Sekarang kita butuh impact dengan skala misalnya 150 gitu ya, maka kita ngeluarin duit berapa gitu ya. Bisa jadi pro rate, bisa jadi enggak gitu ya. Jadi tergantung dari konteksnya. Tapi kita emang di situ ngitung gitu kan. Dengan ada yang project yang berbeda atau ada beberapa sedikit karakteristik yang berbeda dari project kita, ya kita pertimbangkan karakteristik perbedaan-perbedaan tersebut gitu ya. Dan itu kita take into account, itu ikutan kita hitung gitu ya perbedaannya tadi itu. Makanya tadi kalau misalnya ada skala scope-nya berbeda atau impact yang kita harapkan juga berbeda gitu ya. Ya maka bisa kita estimasi sebenarnya resource apa aja yang kita butuhkan dan seberapa banyak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah data analisis ya. Data analisis ini jadi lebih ke tadi seperti yang disebutin di awal bahwa seharusnya setiap organisasi itu harus punya data gitu ya, data siapa supplier mereka dan lain sebagainya gitu ya. Nah, data analisis ini kita emang bandingin dari alternatif yang ada di pasaran gitu ya. Jadi mungkin by penawaran, by brosur dan lain sebagainya kita bisa ngecek seberapa sebenarnya opsi resourcing yang kita punya saat ini itu sudah menunjukkan efisiensi atau belum gitu. Apakah di luar sana masih ada produk yang lebih murah dengan hasil yang sama misalnya contoh. Nah, kenapa kita nggak pertimbangan itu dan lain sebagainya. Itu yang data analisis gitu ya. Dan kemudian untuk bagian yang terakhir setelah kita mengestimasi dan segala macam, kita punya pertimbangan-pertimbangan tadi ya, alternatif-alternatif, kemudian yang terakhir bisa kita lakukan adalah decision making-nya ya. Jadi menentukan oke, kita akan pakai resource yang ini, kita akan beli dari produsen ini atau provider ini. Nah, itu adalah decision making gitu ya. Cuman decision making di sini itu bisa berada pada level tim ya, pada level tim bahwa kita menentukan sebenarnya akuisisinya itu dari pihak mana sih gitu ya. Jadi ada di level tim bisa, kemudian ada di level organisasi atau perusahaan juga bisa gitu ya. Kalau emang benar-benar sudah mau dieksekusi gitu kan. Di sini selection criteria itu biasanya dipakai untuk milih physical project resources ya. Jadi emang ada kriteria-kriteria tertentu yang kita pakai untuk menentukan ketika kita mau ngedapetin atau ngebeli atau apa ya nyewa gitu dari resources tertentu gitu ya yang sifatnya yang physical di sini. Nah, kita di sini juga tadi seperti saya sebutin ya bahwa hubungannya dengan alternatif-alternatif yang ada di luaran sana dengan adanya banyak pilihan, maka kita harus bisa nentuin kriteria apa sih yang menurut kita paling penting gitu ya. Apakah harganya dulu ataukah kualitasnya dari barangnya misalnya atau kualitas layanannya dan lain sebagainya atau impact yang mereka bisa kasih itu seperti apa gitu itu bisa kita pertimbangkan semuanya gitu ya. Nah, makanya di sini ini bukan list yang wajib ya, bukan list yang harus rigid harus seperti ini. List ini bisa berbeda banget sesuai dengan kebutuhan dari setiap organisasi misalnya. Cuman pada umumnya memang di sini adalah availability ya. Jadi ada atau enggak sih sebenarnya resources itu kalau kita nyari di pasar gitu ya atau nyari di sekitaran kita kira-kira dapat nggak resource itu. Jangan-jangan resource yang kita udah browsing datanya dan segala macam itu hanya dijual di China misalnya atau di Amerika misalnya gitu yang kita nggak mungkin untuk beli itu gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi memang availability ini perlu kita cek gitu ya. Kemudian juga cost ini yang hubungannya dengan cost tadi saya kira udah jelas. Kemudian ability ini verify that team member provides capability needed by the project. Nah, mulai ability ini sampai ke bawah itu yang ada hubungannya dengan talent ya. Jadi dengan talent itu yang hal-hal yang kita pertimbangkan biasanya sebelum kita menentukan milih dia atau enggak, milih supplier tertentu atau enggak gitu ya.
Jadi mulai dari ability, dia bisa nggak ngelakuin sesuatunya, experience-nya dia kayak gimana dulu-dulunya, knowledge-nya dia seberapa dia paham terhadap um, industri atau landscape tertentu gitu ya. Kemudian skills dan attitude. Saya kira ini udah clear semuanya ya. Jadi mungkin ini juga bisa jadi refleksi buat kita sendiri ya, bahwa hal-hal seperti ability, experience, knowledge, skill, dan attitude ini hal-hal yang penting buat kita kembangin gitu ya, sebagai diri kita masing-masing, sebagai kita pribadi gitu ya. Karena itu kemungkinan akan dilihat oleh orang lain di luaran sana gitu ya. Baik itu dari pemberi kerja kalau buat kalian mungkin, atau mungkin uh, juga orang-orang rekan kerja, atau mungkin bos dan atasan kalian juga bakal melihat hal-hal seperti itu juga gitu ya. Oke, saya kira itu ya tentang resources. Jadi to sum up ya, jadi sebenarnya pada intinya adalah um, resource management ini adalah kita gimana caranya untuk mengelola, mencari, menggunakan resources um, yang relevan dengan proyek kita dengan cara yang paling efektif dan paling efisien gitu ya. Jadi efeknya kita dapat, impactnya kita dapat, tapi efisiensinya juga nggak ketinggalan gitu ya. Efisiensinya juga kita perhitungkan seberapa ini efisien bagi urusan kita. Tanpa efisiensi ya bisa jadi goal dari campaign-nya tercapai, cuman efisiensi dari segi biaya misalnya nggak ada, tapi secara keuangan jadinya menyebabkan campaign tadi menyebabkan keuangannya jadinya minus gitu ya. Walaupun sebenarnya impact-nya positif gitu. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi kira-kira itu tentang resource management ya. Saya kira hal yang nggak susah gitu, dan untuk buat breakdown-nya seperti tadi RBS atau RAM, saya kira hal yang mudah juga ya dilakukan ya. Jadi apa aja kira-kira yang dibutuhkan dan segala macam. Nah, ini bisa kalian include di tugas kalian. Jadi termasuk beberapa consideration ya yang kalian emang bisa apa ya, bisa present bahwa ini emang benar-benar kalian lakuin juga gitu ya. Dan saya kira sini bakal menambah kekayaan dari tugas kalian. Oke, kira-kira itu aja kalau dari saya dari pertemuan kita kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan sekali lagi bisa nanya di grup WhatsApp ya, atau di komentar di bawah. Oke, thank you semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.